السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، walhamdulillah, tidak henti-hentinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota tubuh kita, dengan semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, dan semakin menambah pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya, dan Allah Jalla wa Ala menerima taubat-taubat hamba-hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita di malam hari ini, yang semestinya kita melanjutkan kajian dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, akan tetapi disebabkan karena kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, disebabkan karena bulan ini merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah dan memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melipat gandakan amalan. Oleh karena itu,
Pada malam hari ini insyaallah ta'ala saya ingin membacakan satu nasihat hubungannya dengan dekatnya bulan Ramadan dan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Dan nasihat ini dari seorang imam ahli sunnah wal jamaah dan seorang mujaddid pembaharu di zaman ini. Beliau adalah Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dan nasihat beliau ini disebutkan dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau dan makalah-makalah beliau rahimahullah ta'ala, dan baru-baru ini ditampilkan pula di situs internet, situs Sahab As-Salafiyah. Oleh karena itu saya melihat nasihat beliau ini sangat penting bagi kaum muslimin secara umum dan para ikhwan sekalian yang hadir pada malam hari ini di majelis ini, agar kemudian kita mendengarkan nasihat beliau dan mengambil hikmah dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan berupa nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, nasihati lil muslimin jami'an ayyattaqullaha jalla wa'ala. Nasihatku untuk kaum muslimin secara menyeluruh agar hendaknya mereka bertakwa kepada Allah jalla wa'ala, wa yastaqbilu syahrahum al-'azim bitaubatin sadiqatin min jami'i dzunub. Dan hendaknya mereka menjemput bulan mereka yang agung ini dengan taubat yang jujur dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa ayyatafaqahu fi dinihim, dan hendaknya mereka menuntut ilmu, mempelajari agama mereka. Wa ayyata'allamu ahkama shaumihim wa ahkama qiyamihim, dan hendaknya kaum muslimin mereka mempelajari hukum-hukum seputar berpuasa dan hukum-hukum tentang amalan qiyamul lail, salatul lail, atau yang disebut salatul tarawih pada bulan Ramadan. Maka pada pembukaan nasihat beliau ini, beliau menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, hendaknya kaum muslimin senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah merupakan inti dari segala kebaikan. Dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang akan meraih kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat-syariatnya untuk hamba-hambanya, melainkan dengan tujuan agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan termasuk di antara syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini juga
tujuan yang paling utama dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menumbuhkan takwa seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kemudian kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari bertakwa dan makna takwa kepada Allah Jalla wa ala. Dan seperti pula yang disebutkan oleh Talaq bin Habib rahimahullahu ta'ala pada saat beliau mendefinisikan takwa pada ucapan beliau yang masyhur, bahwa yang dimaksud dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau beramal berupa ketaatan pada Allah Jalla wa ala di atas cahaya dan bimbingan dari Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa ala, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat di atas cahaya dan bimbingan dari Allah Jalla wa ala, dan engkau takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun menasihatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya mereka menjemput bulan Ramadan dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatun shadiqah, atau disebut juga at-taubatun nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang apabila dia telah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka dia tidak akan kembali lagi, seperti tidak kembalinya air susu itu ke dalam payudara seorang ibu. Allah Jalla wa ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang penuh dengan kejujuran, yang menyempurnakan syarat-syarat taubat. Sebab kita tentunya menyadari bahwa manusia penuh dengan kekurangan, dan manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Ini adalah merupakan sifat seluruh manusia. Namun yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Dan orang yang bertaubat dari perbuatan dosa sama seperti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuki bulan ini, kita berusaha
untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan ini dalam keadaan hati yang putih, dalam keadaan kita siap untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di siang hari, demikian pula di malam hari. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya mereka berusaha untuk mempelajari hukum-hukum agama mereka, mempelajari halal dan haram, tafaqquh fid din, sebab merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba tatkala hamba tersebut diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agamanya, mempelajari hukum-hukumnya, sehingga dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib, lalu kemudian dia mengerjakannya dan menegakkannya, dan mana yang haram, lalu kemudian dia meninggalkannya. Terkhusus dalam hal menyambut bulan Ramadan, hendaknya kaum muslimin mempelajari hukum-hukum seputar amalan-amalan di bulan Ramadan, termasuk di antaranya hukum-hukum berpuasa. Apa syarat-syarat berpuasa? Apa yang wajib yang dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa? Apa perbuatan-perbuatan yang harus dia tinggalkan? Apa amalan-amalan yang mulia yang dianjurkan bagi seorang hamba untuk dia kerjakan di bulan Ramadan? Dan apa pula yang diamalkan di malam hari dari qiyamul lail? Demikian pula mempelajari pembatal-pembatal puasa agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang membatalkan dalam keadaan dia tidak menyadari. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum seorang itu mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan kita telah mengetahui hukum-hukumnya, sehingga dengan mudah bagi kita sekalian untuk memahami dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan tersebut dengan penuh ketenangan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah fahamkan hamba itu tentang agamanya. Bukan hanya dalam hal ilmu fikih. Yang dimaksud yufaqihu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah memahami agama secara menyeluruh, menyangkut permasalahan tauhid, masalah aqidah, manhaj, fikih, muamalah, akhlak dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang dijelaskan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran, abwabun nar wa sulsilatisy syayatin." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Futihat atau futihat, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan para syaitan dalam keadaan mereka terbelenggu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa di bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dibukanya pintu-pintu surga, yang menunjukkan bahwa pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi hamba-hambanya, dan kesempatan untuk meraih amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga juga sangat terbuka.
Dan sebaliknya pintu-pintu neraka dalam keadaan tertutup. Para syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menggoda kaum muslimin yang mereka sedang sibuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kejahatan itu lebih kurang dibandingkan di luar bulan Ramadan. Dan biasanya mereka yang memiliki iman di bulan Ramadan, ya, sejahat-jahatnya dia berusaha untuk menahan diri karena memuliakan bulan Ramadan. Namun bukan berarti bahwa di bulan Ramadan tidak ada kemaksiatan. Disebabkan karena sumber-sumber munculnya kejahatan tidak hanya datang dari syaitan itu sendiri, namun juga terkadang datang dari hawa nafsu, terkadang dari an-nafsu al-ammaratu bis-su', jiwa yang selalu memerintahkan pemiliknya kepada keburukan. Ini juga memiliki andil untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahannam, dan para syaitan dalam keadaan dibelenggu. Wa yunadi munadi, lalu kemudian ada yang menyeru, "Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir." Lalu kemudian ada yang menyeru, dan penyeru ini mengatakan, "Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, datanglah, kemarilah kalian." Yani kalian yang menghendaki kebaikan, bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan untuk melipat gandakan pahala. Beramal saleh di bulan Ramadan lebih afdal, lebih utama, lebih dilipat gandakan pahalanya daripada beramal saleh di luar bulan Ramadan. Sehingga penyeru ini mengatakan, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, kemarilah, datanglah. Maksudnya, di bulan Ramadan ini silahkan Anda untuk berusaha mencari ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ridha Allah Jalla wa ala. Wa ya baghiya syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, yang ingin melakukan perbuatan kejahatan, aqsir, tahan perbuatanmu. Jangan kamu melakukannya. Karena engkau melakukan perbuatan kejahatan di bulan Ramadan, itu lebih buruk akibatnya dibandingkan kamu melakukannya di luar bulan Ramadan. Melakukan tindakan kejahatan secara umum tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan dosa. Akan tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana seorang jika dia melakukan perbuatan kejahatan, maka akibatnya lebih besar dampaknya, ya, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada dia melakukan di waktu-waktu yang lainnya. Seperti seorang melakukan tindakan kejahatan di negeri haram. Di negeri haram. Termasuk di antara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Imam Bukhari, termasuk yang dilaknat oleh Allah Jalla wa ala mulhidun fil haram. Orang yang melakukan tindakan kejahatan di negeri haram. Tindakan kejahatan, perbuatan dosa dimanapun, di tempat manapun di dunia adalah haram. Namun melakukannya di negeri haram, di kota suci, di Makkah atau di Madinah, lebih besar lagi akibatnya. Maka demikian pula bulan Ramadan
melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, lebih besar lagi akibatnya dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penyeru ini mengatakan, wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai orang-orang yang hendak melakukan perbuatan kejahatan, tahan diri, jangan kamu melakukannya. Maka kesempatan di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan utaqa. Utaqa yang dimaksud utaqa jamak dari atiq. Artinya orang-orang yang terbebas dari neraka. Orang-orang yang terbebas dari neraka. Dan yang demikian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli lailatin, pada setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada setiap malam di bulan Ramadan, di antara hamba-hamba Allah ada yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang telah dibebaskan dari api neraka. Maka ini merupakan kesempatan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam orang-orang pilihan tersebut. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala menjadi utaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan setiap malam adalah merupakan malam-malam yang penuh berkah. Manfaatkan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan berpuasa di siang hari. Puasakan batin kita, puasakan lisan kita, puasakan jasmani kita, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang mulia sangat banyak. Alhamdulillah. Demikian pula di malam hari. Manfaatkan malam-malam tersebut. Kita berusaha untuk menghidupkannya dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, dengan qiyamul lail, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lis sahabah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, atakum syahru Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kalian untuk memasukinya. Fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a. Maka Allah menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba, dan Allah mengabulkan doa-doa hamba itu. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba menuju kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, sebab orang yang sengsara adalah orang yang dicegah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis yang beliau sebutkan ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan Al-Haythami menyebutkan dalam kitabnya Majma'uz Zawaid bahwa di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Abi Qais. Kata beliau, lam ajid man tarjamalah, saya tidak mendapati ada orang yang menyebutkan biografi Muhammad bin Abi Qais ini, dalam artian dia tidak dikenal. Oleh karena itu ada kelemahan dalam riwayat ini. Namun makna dari hadis ini sahih, bahwa di bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya melebihi bulan-bulan yang lain. Terkhusus pada 10 hari terakhir, terkhusus pada satu malam yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin yang mengharapkan ridha Allah Jalla wa Ala, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka ini merupakan malam yang penuh rahmat, barakah, terkhusus bagi mereka
yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil khaba'ith." Antara satu salat 5 waktu menuju salat 5 waktu yang berikutnya, dan antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, dan antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, selama hamba tersebut tidak melakukan dosa besar. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang apabila seorang bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Demikian pula di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, terkhusus pada saat seorang berpuasa. Demikian pula pada saat seorang akan berbuka puasa. Demikian pula di malam hari, dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta apa saja. Minta apa saja. Minta kebaikan dalam kehidupan dunia, minta kepada Allah agar mendapatkan rezeki yang halal, meminta kepada Allah agar kemudian diberikan kehidupan ke arah yang lebih baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi tambahan keimanan, diberikan istiqamah, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja untuk kebaikan dunia, demikian pula kebaikan kehidupan akhirat. Lalu kata beliau, wa ma'na, dan makna dari hadis ini, arullaha min anfusikum khaira, perlihatkan diri kalian kepada Allah sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan kebaikan. Maknanya kata beliau, ya'ni sari'u ilal khairat wa badiru ila ta'at wa bta'idu 'anis sayyi'at. Bersegeralah kalian kepada kebaikan-kebaikan dan berlombalah kalian untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan, wa bta'idu 'anis sayyi'at, dan jauhkan diri kalian dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya niat ketika berpuasa. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, akan tetapi juga menanamkan niat kita bahwa kita berpuasa semata-mata karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang seorang berpuasa hanya untuk menampakkan bahwa dia bisa bertahan, bahwa dia tidak makan di siang hari, bahwa dia punya kemampuan untuk berpuasa, namun tidak punya iman. Ya, oleh karena itu terkadang kita melihat ada sebagian mereka berpuasa dalam artian dia menahan diri dari makan dan minum dan tidak mendekati istrinya, tapi juga dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dan dia menyangka bahwa dengan amalan puasa itu sudah cukup. Subhanallah, ini kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya. Apa arti puasa tanpa sholat? Dalam keadaan sholat ini merupakan perkara yang jauh lebih penting, bahkan yang menjadi pembeda seorang muslim dengan
orang yang kafir, yang musyrik. Al-ahdu alladhi bainal muslimi wa bainal kafir wal musyriki tarkus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seorang muslim dengan seorang yang kafir dan musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Para ulama mereka ditanya tentang hukum orang yang berpuasa dalam keadaan dia tidak melakukan salat. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada manfaatnya. Tidak menambah keimanan. Apa arti puasa? Kalau kemudian seorang tidak menumbuhkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpuasa itu adalah menumbuhkan rasa takwa, menjadi orang yang muttaqin. Nah, bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus, menampakkan bahwa saya bisa nggak makan dan minum. Kalau yang seperti itu banyak orang yang bisa, banyak orang-orang kafir yang bisa. Namun yang terpenting dalam hal ini, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa tujuan ibadah puasa Ramadan agar membina diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu puasa ini seringkali dijadikan di dalam syariat Islam sebagai tameng untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal yang hubungannya dengan asyahwat. Syahwat. Seorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Apa bentengnya? Benteng pertama adalah menikah. Dia belum merasa mampu untuk menikah, belum punya kemampuan untuk menikah. Dia harus masih mikir dulu. Dia harus memberi nafkah. Dia masih memikirkan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal yang hubungannya dengan asyahwat. Syahwat. Seorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Apa bentengnya? Benteng pertamanya adalah menikah. Dia belum merasa mampu untuk menikah, belum punya kemampuan untuk menikah. Dia harus masih mikir dulu. Ya, dia harus memberi nafkah, dia masih memikirkan banyak hal, sehingga dia merasa bahwa dia belum bisa untuk menikah. Maka ada alternatif yang berikutnya yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian punya kemampuan, maka silahkan dia menikah. Kemampuan dalam hal materi, beri nafkah, na'am, lahir dan batin pada istrinya. Yang demikian lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Namun bagi siapa yang belum punya kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu akan menjadi benteng baginya, menjadi tameng baginya, untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan berpuasa, untuk menahan diri seorang agar dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting niat, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni baginya segala dosa-dosanya.
Wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang menegakkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan ibadah di siang hari dan di malam hari. Di siang hari dengan berpuasa dan di malam hari dengan menegakkan qiyamul lail, terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada seorang hamba untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulu Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam, amalan manusia itu sudah ditetapkan baginya, sudah ada perhitungannya. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengamalkan 10 kebaikan. Lalu dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Ini secara umum amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali berpuasa. Adapun berpuasa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ganjarannya, pahalanya itu khusus aku persiapkan untuknya dan akulah yang membalasnya. Artinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Seperti balasannya orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Dan berpuasa merupakan salah satu bentuk kesabaran seorang hamba dengan menahan diri dari hal-hal yang dia senangi. Tidak ada perhitungan ini, yang ini melebihi. Ya. Saya beri contoh, misal ada seorang penjual. Setiap ada pembeli yang datang ke tempatnya, maka dia menjualnya sesuai takaran. Sesuai takaran. Nah, beli beras 1 liter, kasih 1 liter pas. Yang ingin beli 1 kilo, dikasih 1 kilo pas. Ketika ada seorang, ternyata orang ini kerabatnya, dia kenal betul. Apalagi kalau itu adalah sahabat di waktu kecil misalnya. Orang ini datang untuk belanja. Saking girangnya penjual ini bertemu dengan orang yang menjadi teman dekatnya dahulu, ataukah kerabatnya, atau apa saja, dia sudah sangat mengenal orang tersebut. Dia ingin berbuat kebaikan. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan apa saja dari barang-barang yang ada di tokonya tanpa dia menghitung. Dia masukkan semuanya dalam kantongnya, lalu dia berikan kepada temannya tersebut yang akan membeli barangnya, namun dia tidak ingin menerima uangnya sama sekali. Dia berikan begitu, ambil saja sudah, nggak usah dibayar. Nah, nggak usah dibayar. Kenapa? Karena menunjukkan dia senang kepada orang tersebut, teman akrabnya atau kerabatnya atau siapa saja. Nah, tanpa perhitungan dia berikan, tanpa mengambil uang si pembeli. Ya, ini dalam hal perhitungan dunia, demikian keadaannya. Nah, ini perhitungan akhirat. Orang-orang yang mengamalkan amalan saleh, secara umum setiap dari amal saleh sudah ada perhitungan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun khusus berpuasa yang diamalkan oleh seorang hamba dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya, yakni tanpa perhitungan. Subhanallah. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selama seorang berpuasa pada waktu dimulai dari
munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, seorang harus menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari syahwat, bersetubuh dengan keluarganya tidak diperbolehkan, atau hal-hal yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan tersebut, maka jaga diri. Ya, meskipun ada hal-hal yang diperbolehkannya, seperti dalam hal qubla, seorang suami mencium istrinya, apa hukumnya di siang hari Ramadan? Asal hukumnya boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun apabila seseorang dikhawatirkan jangan sampai dia menggoda istrinya atau mendekati istrinya, akhirnya menjerumuskan dia ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk melakukannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam hukum-hukum berpuasa secara umum. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka puasa, Masya Allah, dia merasakan kenikmatan. Makan apa saja, minum apa saja silahkan, setelah sebelumnya tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyentuhnya. Yang kedua, kegembiraan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia membawa pahala yang berlipat ganda. Wala khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari bau minyak kasturi. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab." Apabila di hari berpuasanya salah seorang kalian, jangan dia berbuat rafath. Yang dimaksud rafath ini perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan cabul, ya, ucapan-ucapan yang buruk diucapkan. Wala yaskhab, dan jangan dia teriak-teriak. Nah, jangan dia berteriak-teriak. Apalagi orang yang berpuasa kan lemah, kalau sampai dia menghabiskan tenaganya hanya dengan teriak, tidak bermanfaat. Ini perbuatannya orang yang jahil, ya, teriak dengan cercaan, teriak dengan penuh kemarahan. Maka ini tidak diperbolehkan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apabila ada seorang mencelanya atau ada orang hendak memukulnya, maka hendaknya dia mengatakan, aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Apakah dia mengatakan dalam hatinya, saya berpuasa, saya harus menahan diri, ya, dia mencela, nggak perlu saya membalasnya. Dia berusaha untuk menghindar, untuk menahan amarah. Atau dia mengucapkan dengan lisannya, misalnya dia mengatakan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, maaf saya dalam keadaan berpuasa, maaf saya dalam keadaan berpuasa. Nah, sehingga orang tersebut minimal dia menghormati orang yang dalam keadaan berpuasa tersebut. Nah, artinya bahwa seorang hamba berusaha menahan diri. Jangan perbuatan jahil yang dilakukan oleh seseorang pada kita, kita pun membalasnya dengan kejahilan pula. Ada seorang mukul kita, ya sudah terlanjur, emosi nggak bisa ditahan lagi, akhirnya balas mukul, terjadi perkelahian. Nah, yang ini mencela, balas mencela. Nah, sehingga dia tidak bisa menjaga lisannya. Ini latihan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melatih diri kita, jaga lisan, jaga pandangan, jaga perbuatan-perbuatan kita, agar kemudian apa yang kita amalkan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amal bih wal jahl
falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu al-Bukhari fi sahih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta dan kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepadanya dan kepada amalannya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam As-Sahih. Maka ini larangan bagi seorang hamba dalam keadaan berpuasa secara khusus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata dusta, ucapan-ucapan kotor, ya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu ketika dia berada di bulan Ramadan. Ya. Ketika di luar bulan Ramadan dia bisa beraktivitas. Tapi begitu memasuki bulan Ramadan, dia mencari perbuatan-perbuatan yang justru melalaikan, tidak bernilai pahala, dan terlebih lagi kalau dia sampai terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sebagian kaum muslimin mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Main catur, ya, dengan alasan biar tidak terasa waktu jalan terus. Nah, pagi main catur, siang hari main domino, sore hari main gitaran, ya, malam hari melancong ke sana kemari. Tidak sedikit yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga tidak memberikan perubahan dalam kehidupannya sepanjang hari. Ya, di hari-hari di bulan Ramadan dihabiskan hanya untuk menyanyiakan waktunya. Subhanallah. Ketika diperintahkan baca Quran, 1 halaman aja nggak nyampe, ngantuk katanya. Ketika disuruh main kartu, main domino, luar biasa, berjam-jam dia duduk. Kalau si fulan ini kalah, maka kasih dijepit itu telinganya. Kalah lagi, jepit lagi 2 telinga, sampai merah semua telinga kanan kirinya. Nah, dia tersiksa, nggak dapat pahala lagi, rugi. Hari-hari dia berpuasa. Kenapa? Ini dibangun di atas pemahaman bahwa yang namanya berpuasa itu sekedar menahan diri dari lapar dan haus, itu saja. Yang penting nggak makan, yang penting nggak minum. Ya, kalau di luar bulan Ramadan dia main domino, yang kalah minum air. Kalah lagi, minum lagi sampai penuh perutnya. Nah, karena ini bulan Ramadan diganti dengan jepitan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak bermanfaat. Ya subhanallah, dia mengisi dengan baca Quran, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanfaat, mendengarkan radio yang bermanfaat. Masya Allah, banyak hal-hal yang utama yang bisa kita lakukan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dengan sedekah apa saja kita mampu, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal wasiyatu li jami'il muslimin ay yattaqullah wa ay yahfazu shaumahum wa ay yasunuhu min jami'il ma'asi. Maka wasiat bagi seluruh kaum muslimin, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka menjaga puasa mereka, dan hendaknya mereka menjaganya dari seluruh perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa yashra'u lahumul ijtihada fil khairati wal musabaqa ila at-ta'at min as-sadaqati wal ikthar min qira'ati al-Qur'an wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wal istighfar. Dan hendaknya mereka bersegera untuk bersungguh-sungguh mengambil kesempatan berbuat kebaikan, berlomba-lomba kepada ketaatan-ketaatan, dari bersedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, bertasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan beristighfar, mengucapkan astaghfirullah. Lianna hadha syahrul Quran, sebab bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran,
bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Fayashra'u lil mu'minin al-ijtihad fi qira'atil Quran. Oleh karena itu disyariatkan, fayashra'u lil mu'minin al-ijtihad fi qira'atil Quran. Disyariatkan bagi kaum mukminin bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran Karim. Fayustahabbu lirrijali wan nisa al-iktsar min qira'atil Qur'ani lailan wa nahara. Dianjurkan bagi kaum lelaki dan wanita memperbanyak bacaan Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Wa kullu harfin bihasanah. Setiap satu huruf yang dia baca dari Al-Quran bernilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dinilai 10 kebaikan yang semisalnya. Kama jaa dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'al hadar min jami'i sayyiati wal ma'asi. Dengan berhati-hati dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ma'at tawasi bil haqqi wat tanafuh wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Disertai dengan saling wasiat-mewasiatkan dengan kebenaran dan saling nasihat-menasihati di antara sesama kaum muslimin dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fa huwa syahrun 'azimun tudha'afu fihi al-amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, dilipat gandakan pahala orang-orang yang beramal saleh di dalamnya. Wa ta'dhumu fihi as-sayyi'at. Dan sangat besar akibatnya orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa. Fal wajibu 'alal mu'min ay yajtahida fi ada'i ma faradallahu 'alaihi. Maka yang wajib atas seorang mukmin agar hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa ayyahzara ma harramallahu alaihi. Dan dia berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Wa an takuna inayatuhu fi Ramadan aktsar wa a'zam. Dan hendaknya perhatian dia di bulan Ramadan dalam hal ini menjalankan perintah, menjalankan hal-hal yang dianjurkan dan meninggalkan kemaksiatan, perhatiannya harus lebih besar. Kama yushra'u lahu al-ijtihad fi a'malil khair min as-shadaqat. Sebagaimana disyariatkan pula bagi seorang muslim di bulan Ramadan bersungguh-sungguh dalam amalan-amalan kebaikan. Min as-shadaqati wa iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa silatur rahim. Dari bersedekah, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan bersilaturrahim. Wa kasratil qira'ah wa kasratil dzikr wat tasbih wat tahlil wal istighfar wad du'a. Dan memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir, tasbih, tahlil, istighfar dan berdoa. Kapan saja kita bisa melakukan ini? Di saat berbaring, duduk dan berjalan. Membiasakan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila ghairi hadha min wujuhil khair yarju thawab Allah wa yakhsha iqabah. Dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan, dan dia berharap mendapatkan pahala dari Allah dan takut dari siksaannya. Nas'alullah ayyuwaffiqal muslimina lima yurdih. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah kepadanya. Wa nas'alullah ay yuballighana wa jami'al muslimin siyamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaba. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan seluruh kaum muslimin puasanya, qiyamul lailnya sampai kepada Allah dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhanya. Nas'alullah ayyamnahana wa jami'al muslimin fi kulli makanin al-fiqha fid din wal istiqamata alaih. Dan kita juga memohon kepada Allah, kepada kita dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar mereka diberi kemudahan untuk memahami agamanya dan istiqamah di atasnya. Wassalamata min asbab ghadabillah wa iqabih. Dan kita mohon kepada Allah agar diberi keselamatan dari sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan Allah dan siksaan Allah Jalla wa Ala. Kama as'aluhu subhanahu ay yuwaffiqa jami'a wulati amri muslimin wa jami'a umara'il muslimin. Sebagaimana aku juga memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik pada seluruh
pemerintah kaum muslimin, wa ayyahdiyahum wa ayyusliha ahwalahum, dan memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, wa ayyuwaffiqahum li tahkimi syari'atillahi fi jami'i umurihim, dan kita memohon semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk menegakkan syariat Allah dalam setiap urusan-urusan mereka, fi ibadatihim wa a'malihim wa jami'i syu'unihim, agar mereka diberi kemudahan untuk menegakkan hukum Allah dalam ibadah mereka, dalam amalan mereka, dan seluruh keadaan-keadaan mereka, aktivitas mereka. Nas'alullah yuwaffiqahum lidzalik. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah untuk menjalankan hal itu. Amalan biqaulihi jalla wa ala, dalam bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa amalan biqaulihi jalla wa ala, dan mengamalkan firman Allah, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yu'minun, apakah mereka hendak mencari hukum jahiliyah, dan siapakah yang paling baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Dan juga mengamalkan firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan tidaklah demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim pencetus hukum terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit sedikit pun dari ketetapanmu, dari apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka benar-benar menerimanya. Dan juga mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah yang terbaik dan paling baik akibatnya. Dan mengamalkan firman Allah, qul athi'ullah wa athi'ur rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka hendaknya kalian berhenti dan meninggalkannya. Apa yang beliau sebutkan ini adalah merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mendoakan kebaikan untuk pemerintah kaum muslimin, tidak mendoakan keburukan pada mereka, tidak mencaci maki mereka di atas mimbar-mimbar, namun mendoakan kebaikan pada mereka. Yang demikian adalah merupakan nasihat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Kalaulah seandainya saya memiliki doa ini pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya saya doakan untuk penguasa. Hada huwa al-wajib ala jami'il muslimin wa ala umara'ihim. Inilah yang wajib bagi seluruh kaum muslimin dan bagi pemerintah-pemerintahnya. Yajibu ala umara'il muslimin wa ala ulama'ihim wa ala 'ammatihim ayattaqullah wa ayyanqadu li syar'illah. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin, ulama'nya, dan secara umum agar hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Wa ayyuhaqqimu syar'allah fima bainahum, dan hendaknya mereka menjadikan hukum syariat Allah terhadap perkara-perkara yang terjadi di antara mereka. Lianna syar'a alladhi bihi as-salahu wal hidayatu wal 'aqibatul hamidah wa bihi ridha Allah wa bihi al-wusul ila al-haq alladhi syara'ahu Allah wa bihi al-hadharu min adh-dhulm. Sebab syariat yang akan mendatangkan perbaikan, yang akan mendatangkan bimbingan dari Allah, dan akan menghasilkan kebaikan yang terpuji, hasil yang terpuji, dan akan menyebabkan datangnya ridha Allah, dan akan menyampaikan seorang hamba kepada kebenaran, adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dengannya seorang berhati-hati dari kezaliman. Nas'alullah lil jami' at-taufiqa wal hidayata wa salahan niyati wal amal, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dan kita memohon kepada Allah untuk seluruhnya agar diberi taufik dan hidayah dan kebaikan dalam berniat dan beramal. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, kerabatnya dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah nasihat yang singkat yang disampaikan oleh beliau, yang apabila kaum muslimin mencernanya dan memahaminya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari nasihat beliau rahimahullahu taala ini. Dan saya kira ini insyaallah taala yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, pekan depan kita telah memasuki bulan Ramadan insyaallah taala. Adapun jadwal-jadwal mungkin telah disampaikan pada antum. Setiap ba'dal asar, demikian pula setiap ba'dal isya di malam-malam bulan Ramadan. Adapun saya sendiri insyaallah taala kita akan membahas dua buku, dua kitab. Yang pertama adalah pembahasan tentang adab-adab pergaulan, adab-adab persaudaraan, ya, adabul isyrah, yang sempat dibahas oleh Syekh Abdullah bin Mar'i hafizahullah taala dalam daurah masyayikh di kalangan para asatidzah, namun tidak selesai, masih di awal-awal pembahasan, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk membahasnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Hisnul Muslim, yaitu buku kecil yang masyhur, yang sering kali dibagi-bagikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada kaum muslimin, yang sangat besar sekali manfaatnya, yang di dalamnya berisi doa-doa dan zikir-zikir keseharian yang seorang muslim tentu sangat membutuhkannya, agar kemudian dia terlatih untuk membiasakan hari-harinya, waktu-waktunya, kesehariannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan secara ringkas, disebabkan karena buku ini juga cukup banyak sekali pembahasannya, doa-doa dan zikir yang disebutkan. Seperlunya kita akan menjelaskan hal-hal yang memungkinkan untuk kita jelaskan dari faedah-faedah atau kandungan yang terdapat di dalam doa-doa dan zikir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membahasnya dan menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.